Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, sahabat Islam Lau. Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Nah, baik teman-teman, ini saya mau bahas mengenai eh, pasal yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru, teman-teman. Nah, ini setelah saya membaca, menganalisis, mengkaji daripada isi pasal yang ada di KUHP terbaru, khususnya mengenai penjatuhan pidana mati ya, ini penjatuhan pidana mati ya, diatur dalam pasal 100, teman-teman. Nah, maka ini perut saya sedikit menggelitik setelah membaca, menganalisis bunyi pasal tersebut. Nah, teman-teman, saya bacakan ya. Ini di depan saya ada laptop. Nah, saya mau baca nih biar teman-teman mungkin paham juga ya, kita bareng-bareng pelajari ya, belajar dan memaknai isi daripada pasal tersebut. Nah, baik, saya bacakan ya di dalam pasal 100 ayat 1 di situ ya. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, 5. Ayat 1, hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun dengan memperhatikan huruf A, rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri. Nah, peran terdakwa dalam tindak pidana. C, ada alasan yang meringankan. Nah, di situ juga di dalam pasal 4, jika terpidana selama percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya, menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat berubah nih ya, teman-teman, menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Nah, baik teman-teman. Nah, di dalam pasal 100 ayat 1 tadi di situ menjelaskan ya penjatuhan pidana mati. Nah, mengenai penjatuhan pidana mati setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, setelah menempuh upaya pada sidang tingkat pertama, banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali, dan tetap menguatkan bahwasanya terdakwa tersebut tetaplah harus dipidana mati, maka harus dieksekusi, teman-teman. Nah, cuman dalam pasal ini sudah berbeda ya, dia memberikan kesempatan ya selama 10 tahun ya terhadap narapidana yang telah mendapat hukuman mati. Ini diberi kesempatan 10 tahun, tidak langsung dieksekusi lagi, beda yang lalu-lalu ya. Jadi diberi percobaan selama 10 tahun. Untuk apa ya? Untuk misalkan ya, kali aja selama 10 tahun itu ya dia ada rasa penyesalan atau ingin berubah, memperbaiki diri, teman-teman. Nah, jadi ketika orang atau terpidana mati ya diberi percobaan selama 10 tahun, tentunya dia tidak ingin dieksekusi ya. Siapa sih yang mau dieksekusi mati? Tentunya tidak semua orang, siapapun itu, tidak sepakat, tidak mau dieksekusi mati. Nah, untuk menghindari eksekusi mati dan berubah menjadi penjara seumur hidup, maka berbagai macam cara akan ditempuh oleh terpidana tersebut ya. Ya, berbagai macam cara ya. Pertama yang memang ya syarat paling pertama yaitu adanya rasa penyesalan, memperbaiki diri. nah, cuman kan begini teman-teman. Nah, ini kan harus tetap melalui keputusan presiden. Nah, presiden itu akan memberikan keputusan setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Tentunya Mahkamah Agung ya tidak akan memberikan keputusan begitu saja tanpa mendapatkan bisikan atau apa saja indikator-indikator yang telah didapatkan, atau misalkan mendapatkan surat keterangan atau surat sakti dari kepala lapas. Nah, apa isi surat itu? Atau ya suratnya itu adalah surat, tentunya surat keterangan berkelakuan baik. Nah, seorang narapidana yang telah atau akan dieksekusi pidana mati
untuk mendapatkan surat keterangan berkelakuan baik agar surat tersebut naik ke Mahkamah Agung sampai ke Presiden, tentu dia akan memperoleh dengan berbagai macam cara. Nah, untuk memperoleh surat keterangan kelakuan baik ini banyak cara yang akan ditempuh teman-teman ya. Salah satunya itu ya tentu ada rasa penyesalan, ya ada rasa ingin memperbaiki diri, ada rasa ingin ya tidak mau melakukan perbuatan itu lagi. Nah, dengan kriteria seperti itu ya tentunya ya sudah bisa memperoleh surat keterangan kelakuan baik, karena yang berhak atau orang yang mempunyai kewenangan memberikan atau menciptakan, menerbitkan surat keterangan kelakuan baik yaitu ya kepala lapas teman-teman. Nggak mungkin ya Jaksa Agung, nggak mungkin Mahkamah Agung dan lain-lain. Tentunya yang mengetahui tentang perilaku daripada narapidana itu ya orang-orang yang ada di dalam lapas, petugas, dan yang memberikan surat keterangan itu tentunya dari kepala lapas teman-teman. Nah, ya saya bilang tadi ya banyak cara untuk memperoleh surat keterangan kelakuan baik itu ya, entah itu penyesalan, memperbaiki diri, dan ya mungkin tanda kutip yang lain ya. Nah, bagi misalkan bandar narkoba atau koruptor ya yang telah mendapatkan vonis pidana mati, tentunya tidak menginginkan dirinya akan dieksekusi atau pidana mati. Nah, dia akan menempuh berbagai macam cara agar pidana mati itu dapat berubah atau beralih menjadi pidana seumur hidup. Nah, dengan cara apa dia lakukan ya? Tanda kutip ya teman-teman ya. Tapi pada intinya semua atau setiap narapidana diberikan kesempatan yang sama dan posisinya sama di hadapan hukum ya. Dia berhak mendapatkan kesempatan-kesempatan itu. Tetapi itu yang saya bilang tadi, ini sangat riskan mengenai keputusan presiden ya. Keputusan presiden itu ya akan merubah status pidana seseorang ya, hukuman seseorang dari pidana mati bisa beralih atau berubah menjadi pidana seumur hidup ketika mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung tentunya akan meminta surat rekomendasi atau hal-hal yang mendukung atau faktor pendukung agar terpidana tersebut ini beralih proses eksekusinya menjadi dari proses hukumannya dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Nah, apa faktor-faktornya? Ya seperti yang saya sampaikan tadi. Ya misalkan ya surat keterangan dari kepala lapas yang menyatakan bahwasanya narapidana tersebut memang sudah menyesali perbuatannya atau sudah memperbaiki dirinya. Nah, itu ya kita nggak tahu, dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan surat keterangan tersebut. Nah, dan menurut saya juga ya dengan adanya pasal seperti ini, aturan seperti ini ya orang siapapun itu ya akan berlomba-lomba untuk menjadi kepala lapas nantinya, karena ya surat yang akan diincar oleh narapidana yang khususnya yang telah dipidana mati untuk merubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup ya mereka akan berlomba-lomba mendapatkan surat keterangan tersebut. Nah, itulah surat sakti. Nah, itu yang saya analisis, saya kaji daripada atau makna daripada pasal 100 ini teman-teman. Nah, itu ya. Nah, tapi jadi begini, tentunya setiap orang ya, setiap narapidana posisinya sama, kedudukannya sama ya, dan mempunyai hak yang sama juga. Nah, itu ya teman-teman. Cuman ya kita tentunya kalau pasal seperti ini ya menjadi pemikiran kita bertanya-tanya, tanda kutip ya, kok bisa ya seorang yang sudah nyata-nyata dijatuhi pidana mati tapi diberi kesempatan 10 tahun untuk berubah ya, Nah, harusnya eksekusi aja seperti kejadian-kejadian atau narapidana yang memang sudah divonis pidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, kalau diberi kesempatan 10 tahun
saja, ya tentu ya orang akan menempuh berbagai macam cara untuk mempertahankan hidupnya agar tidak dipidana mati, teman-teman ya. Itu ya analisis dan kajian saya. Semoga apa yang saya sampaikan teman-teman ini bermanfaat. Ya, ini semata-mata kajian analisis ya dari seorang praktisi hukum. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.